penyakit yang disebabkan oleh virus corona tahun 2019 dalam beberapa minggu terakhir telah menimbulkan kekhawatiran baru terkait dengan kondisi perekonomian global. Penyebaran penyakit yang berasal dari Wuhan, Cina tersebut bukan hanya menimbulkan banyak korban jiwa, melainkan juga mengganggu berbagai aktivitas bisnis. Tidak hanya di Cina, tetapi juga di negara-negara lain. Hampir bisa dipastikan bahwa dampak penyebaran COVID-19 terhadap perekonomian global masih akan terus berlanjut. Terlebih, hingga saat ini masih belum ditemukan vaksin yang dapat mencegah penyebaran COVID-19. Pemerintah di beberapa negara di luar Cina bahkan telah mengkonfirmasi temuan-temuan baru penyebaran COVID-19 di wilayahnya. Indonesia memang belum positif terpapar COVID-19. Namun, tidak berarti bahwa perekonomian Indonesia tidak akan terdampak oleh penyebaran COVID-19. Jadi ada beberapa saluran dampak penyebaran COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia, baik langsung maupun tak langsung. Dengan asumsi tidak ditemukan kasus positif corona di dalam negeri, maka dampak tersebut sebagian besar dari interaksi langsung antara Indonesia dan Cina. Pertama, ingat bahwa Cina yang menjadi pusat endemi COVID-19 merupakan mitra dagang utama Indonesia. Sejak tahun 2011, Cina selalu menjadi top export destination bagi Indonesia. Tahun 2019, nilai ekspor non-migas Indonesia ke Cina mencapai 25,7 miliar US dollar, jauh lebih besar dibandingkan nilai ekspor non-migas Indonesia ke Amerika Serikat atau ke Jepang. Penyebaran COVID-19 diperkirakan akan menghambat laju pertumbuhan nilai ekspor non-migas kita tadi, atau bahkan menurunkannya. Dan ini selanjutnya akan dapat berdampak pada nilai PDB kita dan juga pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di sisi lain, nilai impor Indonesia dari Cina juga sangat besar, yaitu mencapai 44,5 miliar US dollar tahun 2019. Cina menempati peringkat pertama negara asal impor Indonesia. Juga jauh lah dibandingkan dengan nilai impor Indonesia dari Jepang dan Amerika Serikat yang ada di peringkat kedua dan ketiga. Nah, impor itu bukan hanya sekedar mencakup barang-barang konsumsi, tapi juga barang-barang modal dan juga bahan-bahan baku yang diperlukan oleh industri, yang ketika terjadi gangguan maka kemudian juga bisa berdampak pada produksi dari industri-industri kita. Kedua, terlepas dari pro dan kontra tentang keberadaan perusahaan dan tenaga kerja asing dari Cina di Indonesia, nilai investasi resmi yang masuk dari negara Cina ke Indonesia berada pada peringkat kedua terbesar. Nah, penyebaran COVID-19 kemungkinan akan menahan laju pertumbuhan investasi Cina tersebut, atau bahkan mungkin menurunkannya. Nah, ketika Cina merupakan negara asal wisatawan yang relatif penting bagi industri pariwisata Indonesia, data menunjukkan bahwa pada tahun 2019, jumlah wisatawan asing yang masuk dari Cina ke Indonesia mencapai lebih dari 2 juta orang, atau kira-kira setara lah dengan 12,5% dari total wisatawan asing yang masuk ke Indonesia pada tahun yang sama. Di luar ketika dampak di atas, dampak penyebaran COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia juga dapat terjadi melalui saluran lain yang bersifat tidak langsung. Penyebaran COVID-19 secara umum telah menjadi sumber baru ketidakpastian dalam perekonomian global setelah sebelumnya terjadi perang dagang dan juga terjadi fenomena Brexit. Ketidakpastian ini kemungkinan akan mengganggu laju pergerakan ekonomi di berbagai negara dan pada akhirnya akan mengganggu ekspor Indonesia ke negara-negara itu. Ketidakpastian dalam perekonomian global juga kemungkinan akan mengganggu gairah investor untuk menanamkan modal mereka termasuk di Indonesia. Bukan hanya dalam bentuk foreign direct investment, tapi juga dalam bentuk foreign portfolio investment. Kita dengar dalam beberapa minggu terakhir misalnya indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia telah beberapa kali mengalami koreksi ke bawah, dan dalam beberapa pekan ke depan kemudian akan terus mengalami tekanan-tekanan. Nah, suasana ketidakpastian, suasana kekhawatiran juga kemudian akan berdampak pada minat wisatawan dunia secara keseluruhan, bukan hanya dari Cina tapi juga dari negara-negara lain untuk melakukan perjalanan wisata, dan ini akan memukul juga industri pariwisata Indonesia. Kita tahu di luar wisatawan Cina, Indonesia pada tahun 2019 juga didatangi oleh sekitar 14 juta turis asing dari negara lain. Nah, dengan berlanjutnya penyebaran COVID-19 termasuk di beberapa negara di luar Cina, sangat sulit untuk berharap bahwa jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia tahun 2020 akan mencapai target. Dan ini penting karena kita tahu bahwa sektor pariwisata adalah salah satu penyumbang penting dalam produk domestik bruto kita.
Nah, terbaru juga kekhawatiran terhadap penyebaran COVID-19 telah memaksa pemerintah sejumlah negara untuk mengurangi lalu lintas manusia ke negaranya, termasuk misalnya pemerintah Saudi Arabia yang baru saja menutup izin masuk bagi calon jamaah umroh dari Indonesia. Nah, penutupan semacam ini akan mengganggu aktivitas bisnis penyedia layanan perjalanan wisata, penyedia layanan umroh, dan memperburuk dampak penyebaran COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia.